kawan-kawan NU itu sedang mendawamkan sholawat asghil. Menarik juga karena didawamkannya di musim politik ini. Itu kayaknya ada pesan khos dari Kiai, khos juga untuk di mana-mana itu didawamkan, di masjid-masjidnya NU itu didawamkan. Bunyinya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa asghilil zalimina bidzalimin. Dan biarlah orang zalim itu sibuk antar sesama mereka sendiri. Biar orang zalim itu disibukkan dengan orang zalim lagi, dan keluarkan kami, antarkan dalam keadaan selamat. Nah, supaya Bu dan Bapak tahu, kalau menurut Gus Muwafiq, itu sholawat asghil itu yang mengajarkan adalah Sayyidina Ja'far Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam. Karena kadang-kadang tradisi NU itu, Ibu dan Bapak, akan sulit ditemukan rujukannya oleh kawan-kawan NU sendiri. Rujukan hadis, riwayat. Misalnya para ulama dulu zaman yang menggelorakan jihad 10 November itu, ulama NU, Wahbasbullah, menyampaikan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Cari hadisnya. Tidak akan ketemu. Kalau hadisnya yang kutubus sitah. Di mana bisa cari? Cari pada Biharul Anwar. Ketemu hadisnya. Cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Sayang yang punya kitab hadisnya. Ada hadisnya. Seperti juga tanya sama mereka, itu sholawat asghil dari mana? Dari Sayyidina Ja'far Shadiq, betul. Tapi coba mana ininya? Kalau silsilah mereka sebut dari Imam Ja'far. Tapi mana ininya bukti tertulisnya bahwa itu dari Imam Ja'far? Sholawat asghil al-zalimin bidzalimin itu, Ibu dan Bapak, dapat kita temukan di dalam doa Sahifah Sajjadiyah. Jadi doa Imam Sajjad. Imam Sajjad itu kakeknya Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wasallam, doa saat melihat ada orang zalim. Cek di doa Sahifah Sajjadiyah itu, doa indaz zalimin, itu melihat kezaliman. Doanya itu selawat asghil itu. Itu yang mengajarkan Imam Zainal Abidin. Ada di kitabnya juga jelas. Kita malah tidak mendawamkannya, padahal ada dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Nah, dalam berbagai keadaan memohonkan keselamatan pada Allah Ta'ala dari orang-orang yang zalim dengan membaca sholawat asghil itu. Ustadz, mohon izin Ustadz supaya kita juga mengikuti anjuran dari Kiai Khos Nahdiyin di masa-masa ini membaca asghilil zalimina bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibi qulubina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatillahi fi ardin, arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'rinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Saya sekarang untuk mengajak Ibu dan Bapak pada Al-Quran. Ini yang minggu lalu dibahas di kelas tafsir. Kemarin juga dengan Ibu dan Bapak guru, tadi juga di sekolah. Yaitu surat Al-Baqarah 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kaitannya dengan nikmat Allah Ta'ala yang paling agung itu. Nikmat Allah Ta'ala yang paling agung itu dalam ayat sebelumnya, wali utimma ni'mati alaikum, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Allah Ta'ala itu menyempurnakan nikmat dengan apa? Kemudian ayat berikutnya, kama arsalna fikum rasulan, telah kami utus di tengah kalian seorang rasul. Jadi rasul itu adalah nikmat tersempurna. Kita mungkin akan mengatakan dan sering diulang-ulang disampaikan, kalau disebut nikmat paling besar itu buat kita adalah nikmat iman dan Islam. Pasti kalau kita mengucap syukur kepada baginda Nabi, kepada Allah Ta'ala karena kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi, kita akan hanya mengkhususkan karena kita dapat nikmat iman dan Islam dari baginda Nabi. Jadi nikmat yang diperoleh, nikmat yang kita peroleh melalui perantaraan baginda Nabi hanya kita batasi pada nikmat iman dan Islam, nikmat akidah, nikmat agama, nikmat kepercayaan. Nikmat-nikmat yang lain tidak. Misalnya, Ibu dan Bapak mungkin tidak akan dengan segera menghubungkan bahwa bandrek yang kita minum ini wasilahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kacang yang kita makan wasilahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian yang kita kenakan, bahkan nafas yang kita tarik itu wasilahnya baginda Nabi. Nah, kita hanya khususkan itu untuk iman dan Islam saja. Padahal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat tersempurna. Al-Baqarah 150. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, surat Ali Imran 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi karunia pada orang-orang yang beriman. Jadi karunia itu, mannallah itu sekali lagi, karunia Allah Ta'ala itu adalah kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karunia ini kadang kita batasi hanya untuk nikmat iman dan Islam saja. Kita balik lagi ke Al-Baqarah 151. Dalam Al-Baqarah 151 itu Allah Ta'ala, kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana telah kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian, yang membacakan bagi kalian ayat-ayat kami, yang mensucikan kalian, yang mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan kalian apa-apa yang dahulu kalian tidak mengetahuinya. Keistimewaan ayat ini, satu, dia sebetulnya menjawab ayat sebelumnya. Lalu yang kedua, di sini Allah Ta'ala Al-Quran menggunakan dua bentuk kata kerja, fi'il madi dan fi'il mudhari dalam satu kalimat yang sama. Kama arsalna fi'il madi, telah kami utus seorang rasul yang, nah, apa yang dilakukan oleh rasul ini sallallahu alaihi, itu tidak menggunakan fi'il madi, tapi menggunakan fi'il mudhari, present tense. Jadi yang dilakukan oleh baginda nabinya itu tidak pernah berhenti, karena Al-Qur'annya menggunakan bentuk yang berlangsung terus-menerus. Kalau itu pernah terjadi, past tense dahulu fi'il madi, maka kalimat ke depannya itu berubah. Sebagaimana telah kami utus di antara kalian seorang rasul yang telah mengajarkan pada kalian, yang telah membacakan pada kalian, yang telah, mestinya begitu. Ini kata telahnya itu tidak ada. Jadi semuanya fi'il mudhari, yatlu alaikum ayatina, yang sedang membacakan. Sayangnya dalam terjemahan Indonesia dia tidak terlihat perbedaan itu. Terlalu banyak kata yang kurang tepat dalam bahasa Indonesia pada terjemahan yang sekarang. Misalnya
Kama arsalna fikum rasulan. Yatlu tidak menunjukkan fi'il mudhari'nya. Padahal yatlu itu sedang membaca. Wa yuzakikum, dan mensucikannya juga sedang mensuci. Wa yu'allimukumul kitab, sedang juga. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, sedang juga. Keistimewaan yang pertama, di situ ada dua bentuk kata kerja, past tense, present tense, langsung dalam satu ayat. Dan dalam ayat Al-Quran seperti ini cukup banyak. Yang kedua, kenapa yang mensucikan itu tidak ada objek yang lainnya? Kalau membaca, yang dibaca ayat. Membacakan bagi kalian ayat. Mengajarkan bagi kalian kitab dan hikmah. Mengajarkan bagi kalian apa-apa yang kalian tidak tahu. Dan mensucikan kalian. Nah, di situ yang disucikan tidak disebutkan apanya. Yang disucikan itu jasad kita, yang disucikan itu ruh kita, yang disucikan itu pikiran kita, yang disucikan itu amal kita, yang disucikan itu harta kita. Tidak ada di situ. Wa yuzakkikum. Tidak misalnya wa yuzakkikum amwalakum, wa yuzakkikum anfusakum, wa yuzakkikum dan seterusnya. Tidak. Tapi kata yuzakkikum tidak punya maf'ul lebih selain antum. Terus apa yang dimaksud dengan al-hikmah? Al-hikmah itu apa? Mengajarkan Alkitab dengan membaca ayat sama atau tidak? Yatlu alaikum ayatina. Membacakan ayat itu apakah yang dimaksud ayat Al-Quran? Lalu wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Alkitab itu Al-Quran. Apa bedanya ayatina dengan Alkitab? Apakah membacakan itu bukan mengajarkan Alkitab? Mengapa dibedakan? Berikutnya lagi, apa yang dimaksud dengan al-hikmah? Mengajarkan Alkitab dan al-hikmah. Dalam terjemahan Indonesia, al-hikmah itu menjadi as-sunnah. Yang mengajarkan kepadamu Alkitab dan as-sunnah. Jadi baginda Nabi mengajarkan pada kita as-sunnah. Itu dalam tanda kurung, karena mungkin agak sulit menerjemahkan apa yang dimaksud dengan al-hikmah. Karena kalau as-sunnah itu bahasa Arab. Jadi harusnya wa yu'allimukumul kitaba was sunnah. Itu aja. Sama seperti dalam surat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Itu kata risalah. Risalah itu bahasa Arab. Diganti dalam terjemahan Indonesia menjadi, cek aja. Dan kalau kau tidak lakukan ya Rasulullah SAW, kau belum menyampaikan amanahmu. Loh, padahal aslinya itu fama ballaghta risalatah. Kalau amanah, amanah itu bahasa Arab. Jadi kalau memang amanah yang dimaksud fama ballaghta amanatah. Kenapa itu kata risalah yang merupakan esensi dari ajaran agama tiba-tiba tidak diterjemahkan, diterjemahkannya diganti. Kalau terjemahannya risalah, kalau kau tidak sampaikan ya Rasulullah, kau belum menjalankan risalahmu. Jadi seluruh risalah baginda Nabi itu belum terlaksana kalau yang ini tidak disampaikan. Tapi diganti oleh penerjemah menjadi fama ballaghta risalatah, menjadi kau belum menyampaikan amanahnya gitu. Banyak sekali itu kalau baca terjemahan jadi berubah. Apakah mengubah terjemahan itu artinya mengubah-ubah Al-Quran? Termasuk tahrif atau tidak? Mengubah terjemahan. Dan seterusnya. Banyaklah contohnya. Tapi itu terjemahan. Poin berikutnya adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajari kalian apa-apa yang kalian dahulu tidak mengetahuinya. Yang menarik adalah mengapa di situ kata mengajarkan diulang 2 kali, yu'allimukum diulang 2 kali. Kenapa tidak yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa ma lam takunu ta'lamun? Kan sama. Mengajarkan padamu Alkitab dan Al-Hikmah dan apa-apa yang dahulu kalian tidak mengetahuinya. Tapi ta'limnya itu dibedakan. Ada ta'lim kitab wal hikmah dan ada ta'lim ma lam takunu ta'lamun. Kayaknya pembahasan ini terlalu serius. Kita belok sedikit aja.
Bagi yang tertarik bisa mengikuti lebih jauh pada Jumat sore. Nah, kalau itu kelas, jadi serius. Nah, supaya tidak seriusnya, yang tidak seriusnya itu begini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun itu menyiratkan pada kita dua hal. Baginda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam mengajarkan padamu apa-apa yang kalian sebelumnya tidak mengetahuinya. Mengapa di sini disebut ta'lim dua kali? Posisi ta'lim yang ditinggikan, posisi majelis ilmu yang ditinggikan. Sampai baginda Nabi sallallahu alaihi ketika di masjid ada yang zikir dan ada yang ta'lim, baginda Nabi memilih bergabung dengan yang ta'lim dan kemudian bersabda sallallahu alaihi, innama bu'itsu mu'alliman. Untuk hadis yang ini, sesungguhnya aku diutus menjadi seorang guru, menjadi seorang mu'allim. Itu keutamaan ta'lim. Tapi ta'limnya baginda Nabi sallallahu alaihi itu adalah ta'lim yang yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajari engkau apa-apa yang kalian sebelumnya tidak mengetahuinya. Di situ ada tersirat makna baginda Nabi itu tahu apa yang kita tidak tahu. Malam takunu ta'lamun. Nah, itu yang kadang-kadang di antara kita, di antara para guru, itu kita tidak mengetahui apa yang diketahui. Kita tidak tahu apa yang diketahui oleh saudara-saudara kita itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi tahu apa yang kita ketahui, tahu yang tidak kita ketahui, tahu yang kita butuhkan. Sehingga hadis-hadis yang ditanyakan pada baginda Nabi, kadang-kadang jawabannya itu sangat personal. Orang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi, ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Pada sahabat yang satu baginda Nabi jawab, berkhidmat pada orang tua. Yang lain pertanyaannya sama, tapi jawabannya sholat di awal waktu. Yang lain tanya lagi sama, tapi jawabannya jihad fi sabilillah. Yang lain tanya lagi, jawabannya apa? Infak. Dan seterusnya. Kita mungkin akan berkata, Ustadz tidak konsisten. Gitu. Itu kalau kita ya. Kenapa tidak tegas? Amalan yang baik ya satu saja. Kenapa pelin-pelan? Pada yang satu jawab jihad, yang satu jawab berkhidmat, yang satu jawab ini dan itu. Wah, tidak tegas. Jawabannya beda. Nah, itu mungkin kalau kita dikira satu jawaban itu berlaku untuk semuanya. Padahal jawaban yang ditanyakan oleh seseorang itu berlaku pada yang bersangkutan, berlaku pada dirinya. Karena yang jawabannya khidmat pada orang tua ternyata kurang khidmatnya pada orang tua. Baginda Nabi tahu yang awal waktunya kurang, ya awal waktu. Jadi seakan-akan kita sudah tahu apa yang baik bagi kita itu. Kalau kita yang nanya, apa buat kamu? Berkhidmat orang tua, sholat awal waktu, jihad fisabilillah, dan semuanya gitu. Karena banyak kurangnya. Ini dan itu banyak kurangnya. Nah, itu yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baginda Nabi yang paling tahu. Baginda Nabi itu tahu apa yang ada pada masing-masing para sahabatnya, tahu penderitaannya, tahu apa yang dirasakan. Ini ayat berikutnya. Surat An-Nisa ayat 41. 441. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Dan bagaimana jika kami hadirkan dari setiap umat itu seorang saksi? Dan bagaimana jika kami hadirkan dari setiap umat itu seorang saksi? Sekali lagi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Bagaimana nanti kalau dari setiap umat itu kami datangkan seorang saksi? Tapi waji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi ala haula. Pertanyaan saya, haula yang dimaksud itu siapa? Dan bagaimana kalau kami datangkan engkau ya Rasulullah? Terjemahannya agak berbeda terjemahan Indonesia. Fa kaifa idza ji'na, bagaimana jika kami datangkan, kami hadirkan
min kulli ummah, dari setiap umat itu dengan seorang saksi. Jadi tiap umat ada saksinya. Tapi terjemahan Indonesia tiba-tiba jadi, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami datangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat. Jadi orang kafir tiba-tiba masuk di situ, padahal dalam ayat Al-Qur'annya tidak ada. Waji'na bika, dan kami datangkan engkau ya Rasulullah sebagai saksi ala haula, atas mereka. Nah, mereka ini yang dimaksud siapa? Kalau menurut terjemahan orang kafir, kalau di sini itu, dan kami datangkan engkau ya Rasulullah sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Pokoknya makin tidak paham. Kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, haula itu harus merujuk kepada yang sebelumnya. Atas mereka itu yang disebut sebelumnya. Jadi baginda Nabi menjadi saksi dari seluruh umat. Dari setiap umat. Bagaimana kalau kami datangkan dari setiap umat itu dengan seorang saksi. Dan kami datangkan engkau ya Rasulullah menjadi saksi atas seluruh mereka. Waji'na bika ala haula'i syahida. Baginda Nabi jadi saksi itu untuk semuanya. Ala haula, yaitu merujuk kepada min kulli ummah, bagi setiap umat itu. Baginda Nabi itu jadi saksi untuk semuanya, bukan hanya untuk umat Islam saja. Waktu di Al-Baqarah 131 tadi itu keistimewaan Al-Quran, dan ini Pak Edi terakhir dari yang terakhir. Supaya ada waktu tanya jawab. Kama arsalna, sebagaimana telah kami utus, fi'il madinya itu tidak menyebutkan waktu. Kalau saya tanya, apakah arsalna-nya itu pada waktu bi'tsah, tanggal 27 Rajab nanti, kami utus. Jadi sebelum bi'tsah berarti baginda Nabi tidak yatlu ayat, tidak yuzakikum, tidak yu'allimukumul kitab wal hikmah, tidak yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ataukah arsalna-nya itu pada waktu baginda Nabi lahir? Berarti sebelum lahir tidak yatlu ayat, tidak yu'alim, tidak yuzaki. Atau pada waktu khalqat, pada waktu penciptaan. Arsalna-nya itu tidak menyebutkan waktu. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar, waktunya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ada waktunya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ada waktunya. Tapi kama arsalna, kami sudah utus, kapan itu? Fi'il madinya itu merujuk pada kapan? Pada hari bi'tsah, pada hari lahir, atau pada saat penciptaan. Karena nanti akan berbeda makna fikumnya, berbeda juga makna minkumnya. Itu juga untuk menunjukkan pada kita kebersamaan yang hakiki. Nah, kebersamaan yang abadi itu adalah rahmatan lil alamin, kecintaan pada baginda Nabi. Sampai kata Imam Ja'far alaihissalatu wassalam, orang itu akan merasa menyesal sekali, merugi sekali. Antara lain karena yang paling menyesal itu karena kurang sholawatan, karena sedikit sekali sholawatan. Karena kebersamaan wali nikmat itu adalah baginda Nabi. Bahkan untuk air yang diminum ini, itu tidak akan bisa kita minum tanpa nikmat baginda Nabi. Tapi kita tidak mengaturkan terima kasih kita. Jadi bisa dihitung, bisa dianggap kufur nikmat kita itu. Kawan-kawan NU itu sedang mendawamkan sholawat asril. Menarik juga karena didawamkannya di musim politik ini. Itu kayaknya ada pesan khos dari Kiai, khos juga untuk di mana-mana itu didawamkan, di masjid-masjidnya NU itu didawamkan. Bunyinya itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa asghilil zalimina bidzalimin, dan biarlah orang zalim itu sibuk antar sesama mereka sendiri. Biarlah orang zalim itu disibukkan dengan orang zalim lagi, dan keluarkan kami, antarkan dalam keadaan selamat. Nah, supaya Bu dan Bapak tahu, kalau menurut Gus Muwafiq, itu sholawat asqil itu yang mengajarkan adalah Sayyidina Ja'far Shadiq, Imam Ja'far
As-Shadiq alaihi salatu wassalam. Karena kadang-kadang tradisi NU itu, Ibu dan Bapak, akan sulit ditemukan rujukannya oleh kawan-kawan NU sendiri. Rujukan hadis, riwayat. Misalnya para ulama dulu zaman yang menggelorakan jihad 10 November itu, ulama NU, Wahbasbullah, menyampaikan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Cari hadisnya, tidak akan ketemu. Kalau hadisnya yang kutubus sitah, di mana bisa cari? Cari pada Biharul Anwar, ketemu hadisnya. Cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Sayang yang punya kitab hadisnya ada hadisnya. Seperti juga tanya sama mereka, itu selawat asghil dari mana? Dari Sayyidina Ja'far Shadiq, betul. Tapi coba mana ininya? Kalau silsilah mereka sebut dari Imam Ja'far. Tapi mana ininya bukti tertulisnya bahwa itu dari Imam Ja'far? Selawat asghil al-zalimin bi-zalimin itu, Ibu dan Bapak, dapat kita temukan di dalam doa Sahifah Sajjadiyah. Jadi doa Imam Sajjad. Imam Sajjad itu kakeknya Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wasallam. Doa saat melihat ada orang zalim. Cek di doa Sahifah Sajjadah itu, doa inda zalimin, itu melihat kezaliman. Doanya itu selawat asghil itu. Itu yang mengajarkan Imam Zainal Abidin. Ada di kitabnya juga jelas. Kita malah tidak mendawamkannya, padahal ada dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Nah, dalam berbagai keadaan memohonkan keselamatan pada Allah Ta'ala dari orang-orang yang zalim dengan membaca sholawat asghil itu. Ustadz, mohon izin Ustadz supaya kita juga mengikuti anjuran dari Kiai Khos Nahdiyin di masa-masa ini membaca asghilil zalimina bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zalimin bizalimin wa ala ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.